Hormat Wakil Rektor 1 Ibu Diah Puspitasari MKOM, yang terhormat Wakil Rektor 2 Bapak Suharyanto MKOM, yang terhormat Bapak Ibu Dekan Universitas Bina Sarana Informatika, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Universitas Bina Sarana Informatika, dan kepada seluruh peserta pengabdian masyarakat periode ganjil 2022-2023. Alhamdulillah, pada hari ini 11 September 2022 kita melaksanakan kegiatan rutin pengabdian masyarakat untuk periode ganjil 2022-2023. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan perwakilan untuk Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Ita Suryani, Esos MIKOM. Kepada Ibu Ita, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Aci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM MKOM MPD IPU. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari MKOM. Lalu Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto MKOM. Lalu yang saya hormati juga kepada seluruh dekan di lingkup Universitas Bina Sarana Informatika dan juga kepada Kaprodi dari seluruh lingkup Universitas Bina Sarana Informatika dan juga kepada Saudara Bayu Pamungkas selaku Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dari wilayah Ciledug. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan juga para peserta yang sudah hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa ini adalah sudah ke beberapa kalinya kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat karena hal ini merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang memang harus dilakukan oleh setiap dosen di setiap semesternya. Dan kali ini kami berkesempatan menggandeng kembali sebagai mitra, yaitu dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus maupun ketua dari Ikatan Nahdlatul Ulama pelajar yang di wilayah Ciledug. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa bersinergi, kami bisa memberikan mungkin sedikit pengetahuan ya, yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya dan kepada seluruh pengurus khususnya. Dan mudah-mudahan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa dilakukan seterusnya. Kami bisa bermitra seterusnya, baik dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama maupun dengan mitra yang lainnya. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, kegiatan bisa dilakukan dengan baik, seluruh pengurus dan peserta bisa menambah pengetahuan dan juga memiliki manfaat bagi para seluruh pengurus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU Ciledug Tangerang. Perkenalkan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Komunikasi Bahasa, yang akan memberikan penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai media branding. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan rekan-rekan kami ya. Ada Ibu Ita Suryani, Esos MIKOM, ada Intan Leliana, Esos MIKOM, saya sendiri Siti Kona, Esos MIKOM, Bapak Jos Willem Bender, MIKOM,
Nur Aulia, Hadi Pramana, dan Anita Maradinayanti Saputri. Oke, teman-teman, seperti kita ketahui ya, lanskap media sosial saat ini berdasarkan menurut penelitian dari Reuters Institute of Journalism bahwa konfirmasi media saat ini berasal dari media daring sebesar 89%, televisi 58%, media sosial 64%, dan media cetak 20%. Nah, di tengah dinamika media digital yang ada, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dengan jutaan penggunanya kini menjadi salah satu sumber referensi berita dan informasi masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu, terdapat peningkatan media habit yang memberikan konten beragam kepada pembacanya, misalnya seperti Asumsi.id, IDN Media, Kata Data, Kumparan, IPWI, dan Tito ID. Nah, beberapa grup media juga sudah melakukan acara-acara pengembangan konten dan berbagai bisnis non-media untuk menghasilkan beberapa keuntungan. Nah, akses media sosial berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu lebih mempercayai media sosial daripada situs pemerintah ya, karena berdasarkan dari sumber data ya. Nah, apa sih pengertian dari media sosial itu sendiri? Media sosial atau bahasa Inggrisnya disebut dengan sosial media terdiri dari dua suku kata, yaitu sosial dan media, di mana sosial memiliki arti ke masyarakat atau sebuah interaksi, dan media merupakan sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Sehingga media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, seperti kita ketahui, ada berbagai macam jenis-jenis media sosial yang sering sekali digunakan dan bahkan populer di Indonesia, antara lain Facebook, Twitter, YouTube, blog, Google+, Instagram, TikTok, Speaker, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan berbagai informasi dan inspirasi, tetapi juga sebagai ekspresi diri atau self-expression, ya, pencitraan, bisnis, dan juga berbagai ajang curhat nih kadang-kadang teman-teman ya. Nah, status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Di sini kita membutuhkan sekali bagaimana literasi media sosial ya, atau literasi penggunaan media sosial dalam penggunanya supaya bisa bermanfaat. Nah, bagaimana sih cara menggunakan media sosial yang efektif ya? Oke, di sini ada 3 dasar proses yang harus saat kita melakukan media sosial, yaitu bagaimana kita menetapkan platform yang akan dipakai berdasarkan misi dan misi dari program organisasi perusahaan. Jadi kalau misal 2 menit lagi, Bu Ti. Ya, menaksir daftar risiko yang timbul dan pelaksanaan distribusi media sosial. Nah, tetapi teman-teman, tetap ada juga dampak dari penggunaan media sosial itu. Salah satunya bagaimana sih kita mengatasi supaya tidak kecanduan dari media sosial. Nah, karena secara fundamental itu dapat mengubah cara orang berkomunikasi antara satu dan lainnya. Nah, karena komunikasi ini jauh lebih terhubung daripada waktu-waktu lalu, banyak yang telah benar-benar kecanduan media sosial dan menghabiskan waktunya berjam-jam pada setiap harinya. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi menjadi sebuah masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi bahkan berlangsung secara cepat dengan biaya yang sangat murah. Dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi sosial secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap buruk kepada orang lain. Nah, dengan adanya potensi seperti itu, maka kita bisa memanfaatkan media sosial. Potensi pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari media informasi bagi organisasi sangat terbuka lebar. Hampir 80% penduduk Indonesia memiliki akun aktif di media sosial, dan 88% dari angka tersebut mengakses media sosial secara aktif melalui perangkat mobile. Kondisi ini menuntut kreativitas dari pihak organisasi dalam memanfaatkan media yang akan digunakan sebagai media informasi, publikasi, dan branding.
Media sosial juga menjadi satu peluang bagi organisasi untuk meningkatkan citra organisasi di mata publik. Oke, teman-teman, branding, mungkin sudah pernah mendengar kata-kata branding ya. Kalau kita terpikir bicara mengenai branding, biasanya orang teringat akan logo. Namun branding bukan hanya mengenai logo. Branding adalah bagaimana orang memandang suatu organisasi atau perusahaan, produk bisnis, atau bahkan sebagai pribadi. Tujuan dari branding adalah Bu untuk... Titi. Sudah ya, Bu. Oke, teman-teman, sekian. Mungkin penutupnya aja, Bu. Penutupnya aja, Bu. Ya. Oke, teman-teman, berikut demikianlah penjelasan mengenai pemanfaatan media sosial sebagai branding. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memanfaatkan secara positif bagaimana cara penggunaan media sosial tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, selanjutnya foto bersama Bapak Ibu semua.